Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, apa aja review di sini? Mini Pro G, Mini Biled H4 ataupun LED 3 warna emang punya keunggulan ya bosku. Dia bisa digunakan dalam segala kondisi cuaca. Tapi apakah bosku pernah mengalami hal ini pada saat sudah memasang atau menginstal LED 3 warna jenis seperti ini? Contoh di sini saya akan gunakan yaitu M01W Pro Max 3 warna bosku. Pada saat kita nyalakan, kalau bosku pernah mengalami hal seperti ini, dan pada saat kita high beam, nah dia berubah-ubah warnanya bosku. Jadi nggak bisa stay antara warna yang satu di warna yang satunya. Padahal udah pasang relay set. Selalu berubah, dan bahkan jika dalam kondisi mati kita high beam secara cepat, warnanya jadi nggak sinkron, antara kanan yang kiri jadi berubah bosku. Yang kanan jadi kuning, yang kiri jadi putih. Kita high beam lagi pun juga kita nyalakan, yang kanan jadi 4300, yang kiri jadi kuning. Nah kan gak enak banget ya bosku, selalu tidak bisa sinkron. Sebenarnya apa sih penyebabnya? Nah penyebabnya biasanya di driver Mini Biled atau Mini Pro G atau LED H4 itu untuk drivernya sensitif terhadap perintah ya bosku, terhadap perintah trigger. Nah pada saat kondisinya hanya kita nyalakan seperti ini, mungkin dia membacanya pelan ya bosku, kanan kiri bisa sama. Tapi pada saat kita high beam di kondisi mati yang seperti ini, jeda dari saklar lampu itu memang hanya per milidetik. Tapi karena sensitifnya driver dari LED 3 warna, menyebabkan warna kanan dan kirinya bisa nggak sinkron bosku. Di video kali ini, apa aja review akan memberi solusinya bosku. Jadi kita akan membuat rangkaian yang disebut non-delay untuk mengatasi jeda per milisecond dari pergerakan saklar lampu bawaan mobil bosku. Penasaran gimana tutorialnya dan bagaimana cara membuat rangkaiannya? Tonton video ini sampai selesai karena bosku nggak akan rugi. Setelah bosku menonton video ini dan bosku praktekin, dijamin lampu 3 warna bosku akan selalu sinkron, dan juga pas pada saat high beam lampunya tetap akan terasa nyaman, tidak berpindah-pindah warna bosku. Let's check it out. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian non-delay DIY ini juga sangat sederhana dan sangat mudah didapat ya bosku. Bahkan modalnya di luar relay set ini, bahkan modalnya nggak sampai Rp20.000 bosku. Tapi syarat wajib yang pertama, bosku harus punya atau membeli relay set kendaraan untuk lampu H4 seperti ini ya bosku. Kenapa? Karena relay set seperti ini gunanya untuk bridging ya bosku. Dari sistem kelistrikan lampu mobil kita jembatani dengan relay ini karena kita akan memasang rangkaian non-delay-nya bosku. Jadi sistem mobil akan terlindungi atau aman jika terjadi kendala atau terjadi sesuatu yang nggak diinginkan, nggak langsung kena ke sistem perlampuan mobil bosku. Jadi syarat utamanya jelas, yang pertama harus ada relay set karena M01W Pro Max 3 warna juga untuk mobil yang menggunakan negatif trigger atau bosku yang sudah pasang. Nah dia membutuhkan relay set seperti ini bosku. Kemudian untuk bahan yang digunakan untuk membuat rangkaian non delay-nya sendiri, yang kita butuhkan yang pertama adalah resistor ya bosku. Ini resistor kapur yang ukurannya itu 10 watt 100 ohm bosku. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian yang kedua kita juga butuh kapasitor yaitu ELCO, elektrolit kondensator dengan ukuran 25 volt 1000 mikrofarad 2 buah. Lalu kita butuh dioda bosku. Dan dioda ini ukurannya dioda 6 ampere sebanyak 6 buah. Kemudian kabel secukupnya dan juga isolasi pastinya ya bosku. Langsung kita akan rangkai untuk rangkaian non delay-nya bosku. Dan saya beritahu dulu, jangan skip video ini karena yang akan kita rangkai ini ada kapasitor. Jika terjadi terbalik polaritas dan ada kesalahan, itu tidak menjadi tanggungan dari konten kreator ya bosku. Di sini semuanya sudah saya uji dan sudah saya praktekkan dengan aman dan safety untuk digunakan di mobil bosku. Untuk langkah yang pertama, gabungkan 3 dioda 6 ampere ini bosku. Jadi anoda menghadap ke arah yang sama dan juga katoda menghadap arah yang sama. Jadi seperti ini ya bosku, jangan sampai ada yang terbalik. Yang ada lingkarannya semua digabung dan yang nggak ada lingkarannya terpisah seperti ini. Kemudian solder. Setelah disolder, kemudian gabungkan 2 kaki anoda dioda seperti ini bosku. Jadi yang 2 ini digabung, kemudian yang 1 ini dipisah seperti ini. Lalu yang sudah digabung seperti ini solder. Untuk langkah selanjutnya, gabungkan kaki ELCO 25 volt 1000 mikrofarad ini. Untuk yang plus bosku, gabungkan ke kaki katoda dari pertemuan dioda ketiga ini bosku.
Dijelas ya bosku untuk yang kaki plus. Nah untuk yang kaki minus elko itu ditandai dengan garis min seperti ini belum digabung. Kemudian untuk yang plus gabungkan ke sini bosku. Jangan sampai terbalik. Kenapa? Karena elko kalau terbalik resiko tanggung penumpang dia bisa meledak. Ya walaupun ledakannya nggak terlalu besar tapi lumayan bosku. Jadi kalau bisa video ini jangan di skip, tonton terus dan perhatikan dengan seksama agar nanti pada saat tes berhasil 100% bosku. Digabung dan kemudian disolder kembali. Langkah selanjutnya yaitu gabungkan resistor 10 watt 100 ohm ini. Untuk kaki resistor ini netral ya bosku, jadi nggak ada min plus. Gabungkan keduanya ini, yang satu itu mendapatkan di antara gabungan dua dioda ini bosku. Jadi intinya yang satu ini kakinya dapat di sambungan yang di katoda seperti ini bosku. Jelas ya, ini kan 3 dioda digabung dan kemudian resistornya digabung ke sini, atau dapat salah satu di sini juga sama aja. Kemudian kaki yang satunya ini dapat ke minus dari elko bosku. Jadi ini disambung ke minus dari elko seperti ini. Kemudian solder bosku. Setelah disolder hasilnya seperti ini bosku. Jadi untuk kaki resistor sudah dapat ke sini, kemudian untuk kaki yang satunya dapat dari minus elko. Kenapa saya bikin seperti ini bosku? Nggak saya gambar yang ribet-ribet atau jelimet, biar bosku yang awam sekalipun juga bisa meniru rangkaian non delay ini bosku. Dan menurut saya dengan pemasangan seperti ini nanti setelah jadi juga nggak terlalu besar hasilnya bosku, dan juga simpel untuk pemasangannya. Setelah seperti ini kita akan beri kabel sedikit bosku untuk memudahkan kita nanti menyambung atau memasang modul atau rangkaian DIY ini di relay set bosku. Yang perlu diperhatikan benar-benar adalah bosku harus cek lagi setelah disolder seperti ini apakah ada kaki-kaki yang dari elko itu bersentuhan dengan kaki lainnya bosku. Jadi di sini untuk kaki elko-nya sengaja saya bungkus pakai selang bakar ya bosku, biar tidak bersentuhan, karena ini untuk min plus ini elko nggak boleh bersentuhan bosku. Untuk kaki yang lain bosku juga pastikan sudah sesuai seperti petunjuk yang saya beri di video ini bosku. Setelah kita tambah kabel, penampakannya jadi seperti ini bosku. Satu kabel dapat di pertemuan antara resistor dan juga minus dari elko. Kemudian satu kabel ini di ujung antara pertemuan ketiga dioda ini, dan satu kabel ini di belakangnya seperti ini. Kemudian untuk yang satu kabel ini di dioda yang terpisah seperti ini bosku. Ikutin aja caranya seperti ini bosku. Insya Allah nanti pasti akan berhasil 100%. Setelah seperti ini bosku bisa bungkus rangkaian ini ya bosku ya, menggunakan selang bakar kalau ada, atau jika tidak ada pun bosku juga bisa menggunakan isolasi. Intinya rangkaian sederhana ini tidak menyentuh bodi mobil ataupun ground atau massa bosku, biar aman. Kalau bosku ingin lebih memisahkan antara warna kabelnya, bosku bisa gunakan warna kabel lainnya bosku. Nah kalau saya karena memanfaatkan kabel yang ada ya bosku, kalau bisa bedakan warnanya untuk yang minus biar bosku nanti nggak keliru pakai warna hitam, kemudian untuk yang lainnya boleh pakai warna lainnya. Sebelum dibungkus atau diisolasi bosku bisa beri keterangan di kabel-kabelnya ini ya bosku. Jadi beri keterangan yang ini minus elko, yang ini titik ketemunya antara dioda, kemudian yang ini yang 2 dioda, kemudian yang ini yang 1 dioda, karena nanti ini akan kita sambungkan di relay set bosku. Jadi jangan sampai terbalik ya. Nah setelah saya bungkus selang bakar seperti ini jadinya simpel kan bosku, nggak terlalu besar. Tapi ingat ya bosku harus tandain yang tadi kaki-kakinya, bosku kasih isolasi kertas untuk menandakan kaki-kakinya. Kemudian setelah ini selesai bosku bisa lakukan untuk rangkaian yang kedua, karena di mobil kita pakai 2 lampu ya bosku, jadi butuh 2 rangkaian non delay seperti ini. Rangkai untuk yang satunya dan setelah itu kita akan pasang di mobil. Saya akan kasih tahu bagaimana caranya untuk memasang relay setnya, gampang banget kalau relay set ya bosku, dan kemudian bagaimana cara mengaplikasikan modul atau rangkaian DIY non delay ini bosku. Untuk semua bahan yang kita gunakan untuk membuat rangkaian non delay ini dari relay set, kabel dan juga bahan lainnya. Jika bosku malas untuk cari di toko elektronik, bosku bisa cek link pembeliannya di bawah video, juga bosku bisa cek di deskripsi video bosku. Oke bosku, sekarang waktunya kita melakukan pemasangan ke mobil. Nah di mobil ini sebetulnya sudah ada relay setnya ya bosku, tapi saya akan kasih juga bagaimana sih sebenarnya pasang relay set yang sudah jadi seperti ini bosku. Jadi ini belinya sudah jadi seperti ini ya bosku. Sebenarnya gampang banget bosku, karena sebenarnya kabelnya juga nggak terlalu banyak ya, dan dia hanya membutuhkan 1 input. Nah untuk kabel yang ini jelas ya bosku, terlihat karena ada sikringnya, ini langsung kita bisa pasang ke aki bosku. Jadi untuk kabel yang sikring ini kita pasang ke aki. Kemudian untuk kabel yang ini untuk input dari soket bawaan H4 mobil bosku. Jadi tinggal colokin aja ke soket bawaan H4 mobil. Lalu untuk outputnya yang ini, nah ini untuk lampu yang sebelah deket ya bosku, yang di sini. Kemudian untuk yang satunya lagi ini untuk lampu yang sebelah kanan bosku. Jadi sebenarnya pemasangan
relay set itu gampang banget dan simple banget bosku, bahkan nggak perlu ke bengkel ya. Nah untuk nanti yang di sini karena ada 3 soket, nah ini nanti gabungin ke ground bosku. Jadi bosku cari body di mobil dimanapun yang dia dapatnya ke body mobil bosku, seperti itu. Sekarang kita akan pasang rangkaian non delaynya ke relay yang sudah terpasang ini bosku. Saya copot aja ya bosku sarung tangannya, ribet banget kayak udah mau operasi aja. Oke, untuk langkah yang pertama, karena di soket H4 relaynya itu ada 3 kabel ya bosku. Yang pertama potong kabel bagian tengah bosku. Jadi ini kabel tengah ini adalah kabel low beam. Jadi bosku potong aja bosku jadi 2 seperti ini, dan bosku beri sobekan kecil di kabel yang sebelah kanan bosku. Ini untuk kabel high beam. Karena untuk yang satunya ini kita beri juga untuk sedikit sobekan. Yang satunya ini dia adalah kabel ground ya bosku. Jelas ya. Jadi potong dulu yang bagian kabel low beam yang tengah, kemudian beri sobekan di kedua kabel lainnya bosku. Setelah kita potong, nah kemudian untuk rangkaian non delay yang sudah kita bikin tadi, ini sengaja saya tidak bungkus ya bosku, biar bosku nanti lebih gampang dan mudah mengingatnya. Untuk dioda yang sudah kita gabung bosku, ini kan ada 2 ya yang sudah kita gabung ini. Nah seperti ini. Untuk dioda yang di bawah ini kita gabung ke kabel low beam bosku. Jadi dapatnya seperti ini bosku. Arah yang minus atau katoda dari dioda ini, bukan elko ya yang dioda ini yang kita beri kabel tadi, kita gabung ke kabel ke lampu bosku. Ini kabel low beam kita gabung bosku, boleh seperti ini atau kalau lebih baik bosku bisa solder biar lebih kuat ya bosku. Kemudian untuk yang dari putusan kabelnya yang satunya lagi bosku, ini kita gabung di dioda yang 2 tadi juga bosku. Nah ini kan sudah kita gabungin ya. Ini dapat ke sini bosku. Jadi kabel low beam dari relay ya ke sini, masuk ke sini bosku. Jelas ya bosku ya. Jadi 2 dioda yang digabung ini dioda yang dipisahkan tadi ada 3 ya bosku. Yang 2 ini anodanya dapat dari relay set, kemudian outputnya ini dapat ke soket yang ke low beam bosku. Seperti ini. Kemudian yang dioda satunya lagi, yang anoda yang nggak ada garisnya ini, kita sambungin ke kabel high beam bosku. Jadi kita sambungin ke kabel high beam yang kita coak tadi bosku. Oke, setelah kita sambung seperti ini, untuk yang ke kabel high beam tinggal 1 kabel lagi ya bosku. Nah ini adalah kabel ground atau kabel massa dari elko-nya bosku yang kita pasang tadi, juga berhubungan dengan kaki resistor 10 watt 100 ohm bosku. Ini kita gabungin ke ground dari soket lampu bosku. Jadi seperti ini ya, ini kita gabungin seperti ini bosku. Jangan lupa setelah tersambung semua, bungkus rapat-rapat ya bosku menggunakan isolasi atau menggunakan isolasi bakar rangkaian non delay ini bosku. Biar kenapa? Ya biar nggak konslet ya bosku. Setelah ini terpasang seperti ini, lakukan juga hal yang sama di lampu yang sebelahnya bosku. Setelah kedua modul rangkaian non delay ini terpasang dengan rapih kanan dan kiri, waktunya sekarang untuk kita tes bosku. Oke bosku, di awal video tadi bosku udah lihat ya, kalau tanpa rangkaian non delay lampu M01W Pro Max 3 warna ini contohnya dia lari-lari terus pada saat kita high beam bosku. Sekarang kita tes setelah modul rapi terpasang, relay juga sudah terpasang. Kita tes bosku. Untuk lampu di 6000 Kelvinnya seperti apa? Sekarang kita coba high beam ya bosku. Tadi pada saat high beam sebelum rangkaian non delaynya terpasang, dia akan berubah warna. Nah, apakah di mode 6000 Kelvin ini setelah terpasang rangkaian non delay akan berubah warna? Kita tes. Mantep kan bosku, dia tetap stay di 6000 Kelvin. Ini yang saya maksud bosku. Jadi penyakitnya bisa sembuh. Kemudian kita coba di mode 3000 Kelvin. Apakah dia juga berubah? Mantep bosku. Enggak ya? Mantep banget. Kemudian di mode 4300 Kelvin, apakah dia akan berubah? Tetap aja stay ya bosku. Kalau tadi dia akan selalu loncat, 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 dan loncat. Kemudian di mode mati seperti ini, kita pas beam, apakah dia juga akan berubah antara kanan dan kiri? Kita coba. Saya pas beam cepat. Kemudian kita nyalakan. Oke bosku, dia tetap di satu warna. Ini 4300, ini 6000, ini 3000. Kita coba lagi bosku. Oke bosku, jadi tadi terakhir high beamnya itu ada di 3000 Kelvin ya bosku, karena dia berganti-ganti. Nah ini di 4300 lagi.
Mantap bosku, dan dia menjadi sinkron antara kanan kiri dan akhirnya penyakit nggak sinkron dari M01W Pro Max 3 warna bisa teratasi bosku. Keren banget kan? Selamat mencoba. Gimana bosku? Setelah melihat video hasil tutorial bagaimana solusi cara mengatasi mini bilet 3 warna atau mini Pro G atau lampu LED H4 yang nggak mau sinkron antara kanan kirinya bosku. Modul atau rangkaian DIY sederhana ini bisa jadi solusi yang bener-bener murah meriah tapi berfungsi untuk membuat lampu itu jadi normal ya bosku. Tapi dengan syarat bosku sudah memasang relay set untuk kendaraannya bertipe lampu H4 bosku. Terus kalau ada pertanyaan, lampu ini bisa nggak bang diterapin untuk lampu LED yang bukan mini bilet atau mini Pro G? Bisa bosku, selama dia sudah pasang relay set ya pastinya. Kenapa harus relay set? Yaitu tadi, karena ini berfungsi sebagai bridging atau jembatan antara sistem perlampuan mobil dengan lampu yang kita custom bosku. Jadi jika ada kendala di sini, tidak akan lari ke sistem kelistrikan bawaan mobil bosku. Dan juga saya beritahu bahwa modul DIY rangkaian non delay ini hanya berfungsi untuk lampu LED. Sekali lagi bosku, hanya berfungsi untuk lampu LED. Jadi jika lampu LED-nya mati dan bosku ingin mengembalikan ke lampu standar atau lampu halogen, nah modul rangkaian ini bisa bosku copot sementara ya bosku. Karena beban dari lampu halogen itu beda dengan lampu LED, walaupun watt LED mungkin lebih besar. Jika bosku punya pertanyaan seputar rangkaian DIY non delay ini, seperti biasa bosku, ramein aja di kolom komentar. Terima kasih buat bosku semua yang sudah menonton video solusi ini sampai selesai. Mudah-mudahan dari video ini bisa bermanfaat buat bosku semua yang udah pasang bilet H4 3 warna seperti M01W Pro Max, kemudian ada juga Apro Delta atau LED H4 lainnya ya bosku. Selamat mencoba, dan buat bosku yang baru mampir atau baru klik video dari Apa Aja Review, dukung terus channel ini biar lebih berkembang lagi dengan cara klik tombol subscribe-nya, nyalakan juga lonceng notifikasinya biar bosku nggak ketinggalan video referensi, review atau tutorial lainnya yang menarik. Jika bosku merasa video tutorial rangkaian non delay DIY ini bermanfaat buat bosku, jangan lupa bosku tinggalin jejak like-nya ya, jangan pelit-pelit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see ya.